Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Syuhada rahimakumullah. Tama-tama kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya, karunia-Nya. Pada petang hari ini kita kembali dapat hadir di masjid ini, di majelis ini, untuk sama-sama kita beribadah, mengabdi dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui majelis ini pula senantiasa kita berharap, bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah senantiasa berkenan untuk lebih memantapkan, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita yang ada pada diri kita, pada jiwa kita, yang tentu saja sebagai kekuatan, sebagai benteng dan filter bagi kita untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi segala macam rintangan, godaan dan bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa terus akan ada dalam setiap gerak dan langkah kita, dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan kita yang sedang kita jalani di dunia saat ini. Sebagai muqaddimah dari ta'lim kita pada petang hari ini, kembali kita saling ingat mengingatkan sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Dan ayat ini senantiasa kita simak, senantiasa kita dengar, dan senantiasa disampaikan oleh para mubaligh kita, para kiai-kiai kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Yang pertama, Allah menghimbau senantiasa kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita, kualitas pribadi kita di dalam menjalankan syariat-syariat agama. Yang dimaksud dengan Allah menghimbau kepada kita adalah dari hati kita yang mempunyai keimanan, keyakinan bahwasanya Allah lah Tuhan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala,
Kitab suci Al-Quran adalah merupakan kitab suci kita, pedoman hidup kita, dan seterusnya. Sehingga dengan keyakinan tersebut, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan predikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang yang senantiasa dipanggil Allah, dihimbau Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini pertama menghimbau kepada kita agar senantiasa meningkatkan dari beriman yang mempunyai keyakinan, menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Pernah kita bicarakan dalam kajian ini bahwasanya yang dimaksud dengan takwa atau hakikat orang yang bertakwa sebagaimana yang disampaikan Umar ibn Khattab, bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati, ibarat orang yang berjalan di suatu jalan yang sempit, kiri kanan jurang, di atas jalannya banyak duri, licin, dan kita berjalan saat itu tidak pakai alas kaki. Maka bagaimana sikap kita terhadap situasi dan kondisi tersebut? Maka dijawab oleh Umar ibn Khattab, dengan situasi dan kondisi jalan seperti itu, maka kita harus berhati-hati. Nah, orang yang berhati-hati tersebut itulah hakikat orang yang bertakwa. Jadi dari kualitas kita, dari orang yang beriman, dari orang yang punya keyakinan menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu dalam kehati-hatian dalam setiap gerak dan langkah kita, dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Inilah himbauan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran tersebut. Yang selanjutnya dari himbauan Allah, selanjutnya Allah memberikan peringatan kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati. Jangan sekali-kali engkau mengakhiri hidupmu kecuali tetap dalam keadaan muslim, tetap dalam keadaan orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ingatkan kepada kita, orang yang beriman, orang yang bertakwa, senantiasa diingatkan Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami saat-saat kita menjelang akhir hidup kita, akhir hayat kita. Apakah kita tetap beriman, apakah kita tetap bertakwa, apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa berhati-hati? Kita tidak tahu. Maka Allah ingatkan kepada kita untuk senantiasa tetap istiqomah di dalam keislaman kita. Karena manusia berada di tengah-tengah. Kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia itu berada di tengah-tengah antara malaikat dan iblis. Malaikat Allah ciptakan dengan dibekali iman, yang imannya itu selalu stabil. Imannya itu tidak pernah berubah. Itulah malaikat. Jadi malaikat itu tidak ada keinginan untuk menambah apalagi mengurangi dari apa yang Allah perintahkan. Dan tidak ada keinginan untuk membantah apalagi membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat.
Sebaliknya iblis yang Allah ciptakan dari nar, dari api yang menyala. Kalau malaikat imannya stabil, tidak pernah turun, tapi juga iman malaikat tidak pernah naik, stabil, tetap. Namun sebaliknya iblis, imannya tidak pernah naik, dia cenderung turun terus imannya. Nah, kita manusia berada di tengah-tengahnya. Ahyanan yazid, ahyanan yankus. Kadang-kadang bisa yazid, bertambah, tapi satu ketika kadang-kadang bisa yankus, berkurang, menurun, bahkan menurun sampai kepada titik nol. Inilah yang Allah peringatkan kepada kita. Hendaklah kita betul-betul memastikan mengakhiri kehidupan kita ini dengan tetap berislam, dengan tetap menjadi seorang muslim. Karena apa? Karena kita berada di tengah-tengah, kadang-kadang beriman, kadang-kadang menurun iman kita. Inilah salah satu doa yang diajarkan ketika kita pada saat sujud. Syekh Utsaimin itu mengajarkan kepada kita, karena Nabi mengatakan fa'aksirud doa, maka perbanyak doa ketika sujud. Sujud itu sujud kapan saja, apa sujud pada saat sholat sunat, sholat wajib, sujud rakaat pertama, kedua, sampai rakaat terakhir, sampai sujud terakhir. Maka dianjurkan kepada kita fa'aksirud doa, perbanyak doa. Dan salah satu doa yang diajarkan kepada kita untuk kita baca selain wirid standarnya, ya, Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, maka perbanyak doa yang lain. Salah satu doa yang kita dianjurkan adalah Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah, anugerahkan ya Allah kepada aku akhir yang baik. Jangan kita mati kecuali akhir yang baik, husnul khotimah. Kita ulangi lagi, husnul khotimah itu adalah situasi dan kondisi terakhir menjelang detik-detik roh kita lepas dari jasad. Disitulah terjadi yang namanya husnul khotimah. Jadi ketika kita ingin mendoakan saudara kita, maka doakanlah sebelum detik-detik terakhir. Nah, ini salah satu adab kita dalam menjenguk orang sakit, ya. Di samping memberikan semangat, support, ya. Kalau ulama menganjurkan banyaki senyum, jadi kalau menjenguk orang sakit itu banyaki senyum, beri dia semangat. Tapi itu biasanya ada tanda-tanda. Kalau orang mau meninggal dunia itu ada tanda-tanda, ada alamatnya. Nah, ini. Nah, salah satu doa yang kita ucapkan dalam hati, ya tentu kita tidak membaca, melafazkan secara nyaring, apalagi sampai didengar oleh yang sakit. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah, ya Allah anugerahkan kepada aku, kepada saudaraku akhir yang baik. Jadi husnul khotimah itu adalah doa menjelang detik-detik terakhir, bukan doa sesudah dia mati. Doa ini secara matannya, secara redaksinya baik, tapi tentu ada penempatannya.
ada tempatnya. Sesuatu itu kan baik dan benar, ya. Baik dilihat dari segi matanya, redaksinya, tapi benar dilihat dari segi waktunya dan tempatnya. Jadi husnul khotimah itu waktunya sebelum meninggal. Doakanlah saudara kita, mudahan kalau sudah meninggal itu tidak ada lagi pengaruhnya doa husnul khotimah, karena dia sudah terlewat. Akhir yang baiknya itu sudah lewat. Maka sebelum kita sampai kepada akhir hidup kita yang disebut dengan sakaratul maut, maka kita banyak-banyaklah berdoa, terutama tempat-tempat yang di situ mustajab, yang di situ dikabulkan Allah. Apalagi saat itu waktu sujud itu adalah saat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu sujud. Maka taksirud doa, perbanyak doa. Salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah, akhir yang baik ya Allah, anugerahkan kepadaku. Husnul khotimah itu banyak disampaikan dalam beberapa riwayat, ya. Salah satu tanda-tanda orang yang husnul khotimah itu meninggalnya pada saat-saat yang baik, pada saat-saat dia mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya la ilaha illallah atau kalimat thayyibah lainnya, maka kata Nabi dakhulal jannah. Itulah ciri husnul khotimah. Jadi saat akhir hayatnya itu sempat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini. Ada juga ciri-ciri husnul khotimah itu dahinya berkeringat. Nah, ini. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dahinya berkeringat, ya. Nah, itu menurut riwayat di dalam sebuah hadis disebutkan itu bagian dari ciri-ciri husnul khotimah. Maka mumpung kita ini masih sehat, mumpung kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menghirup udara kehidupan, maka kita gunakanlah waktu kita untuk beramal dengan salah satu doa yang kita ucapkan. Kita minta kepada Allah supaya husnul khotimah. Ada lagi doa, bagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya manusia itu ahyanan yazid, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun. Waktu sempit mantap zikirnya, waktu lapang lupa zikirnya, dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, yang benar itu adalah ta'arraf ilallah birroha, kenali Allah, dekati Allah waktu senang. Itu adabnya. Jadi waktu kita senang, waktu kita di atas, waktu kita sehat, waktu kita lapang, waktu kita berada di posisi-posisi yang tinggi, maka dekati Allah, kenali Allah. Ta'arraf ilallah birroha ya'rifka bisiddah, waktu dalam keadaan susah, waktu dalam keadaan kesempitan, maka Allah lah yang akan mendekati kita. Jadi adabnya begitu. Kalau kita sekarang waktu senang lupa diri, waktu sakit baru ya Allah, hambamu sakit ya Allah. Waktu sakit, waktu senangnya kemana? Nah, jadi adabnya waktu senang banyak-banyak ingat, nanti waktu sakit Allah lah yang akan mendekati kita. Nah, ini. Jadi salah satu doa yang kita ucapkan antara lain adalah ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku kepada agama Engkau ya Allah. Nah, ini. Itu salah satu doa yang dianjurkan kepada kita. Minimal doa ini kita ucapkan 5 kali sehari semalam pada saat sholat wajib, minimal pada saat sujud. Nah, ini.
Ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kadang-kadang kita ini beriman, kadang-kadang kada. Ya. Ini. Sabit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agama engkau. Ada lagi yang menambah wa ala ta'atik, atas taat kepada engkau. Ini. Inilah doa yang dianjurkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan, dan ini peringatan Allah kepada kita, jangan kamu mati kecuali wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan beriman dan bertakwa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah mungkin sebagai awal dari kajian kita, kajian singkat kita akan kita bahas, ya, karena materi kita, materi tetap kita dalam materi akhlak, materi adab, ya. Karena adab ini salah satu 3 komponen dalam agama kita yang tidak antara satu dengan yang lain itu tidak terpisahkan, ya. Ada yang disebut dengan akidah atau tauhid. Konsekuensi dari ketauhidan kita adalah menjalankan syariat. Syariat dibagi 2, ada yang bersifat ibadah mahdhah, ada yang bersifat muamalah. Ibadah mahdhah ini tidak sesuatu yang sudah ditentukan Allah, waktunya, tempatnya, kaifiatnya, tata caranya, tidak boleh dirubah-rubah. Jadi ibadah mahdhah itu tidak boleh dirubah-rubah. Makanya ada kaidah mengatakan asalnya ibadah itu haram. Nah ini, asalnya ibadah itu haram kecuali ada dalilnya yang menganjurkan, kecuali ada contohnya. Contohnya itu ya tentu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat utama Nabi, Khulafaur Rasyidin. Jadi asalnya ibadah haram, tapi muamalah, asalnya muamalah itu boleh, ya. Jadi di luar ibadah mahdhah itu boleh semua, silakan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah ini kebalikannya ibadah itu asalnya haram kecuali ada dalilnya. Jadi dalam ibadah kita tidak boleh menambah-nambah, mengurang-ngurangi. Nah ini, apakah itu dari segi waktunya, tempatnya, dan tata caranya. Tidak boleh kita kurang-kurangi, itu ibadah. Tapi kalau muamalah, silakan kita berkreasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kamu itu lebih tahu urusan duniamu. Silakan berkreasi. Misalnya berpakaian, silakan, itu urusan dunia, kamu lebih tahu, kata Nabi. Tapi kalau Nabi, karena Nabi itu orang Arab, kulturnya Arab itu berpakaian gomis, berpakaian jubah, maka dalam beberapa hadis disebutkan pakaian yang paling disenangi Nabi adalah gomis, jubah itu. Jadi Nabi itu senang memakai karena memang pertama beliau orang Arab. Nah, ini. Yang kedua, salah satu kulturnya Arab dalam berpakaian itu ya pakai jubah itu. Nah, ini. Tapi bukan berarti karena ini urusan pakaian, urusan muamalah, urusan keduniaan, maka Nabi memberikan kebebasan, silakan. Yang penting intinya menutup aurat, terserah mau yang bagaimana. Maka orang Arab, khususnya Nabi, senang, kata Nabi, berbaju warna berbaju model gamis, model jubah. Kita orang Indonesia, karena ini persoalan muamalah, karena kata Nabi urusan dunia itu kamu yang lebih tahu, maka ya seperti kita juga mungkin pakai baju, kita senang mengatakan ini baju koko lah, bukan baju takwa. Baju takwa berat itu resikonya kalau kita mengatakan baju takwa.
Nah, ini model Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan asli Indonesia. Nah, ini bubuhan Jackie Chan itu kan, bubuhan Cina itu kan pakai pakaian ini. Nah, ini bubuhan Jackie Chan kata orang itu. Nah, ini itu urusan muamalah, silakan. Nah, ini. Maka yang namanya adab, akhlak itu penting. Tauhid, konsekuensi dari ketahuidan kita menjalankan syariat. Syariat itu ada dua, ibadah dan muamalah. Dan di dalam rangka untuk menyempurnakan, ya, dalam rangka untuk memantapkan ketauhidan kita, memantapkan syariat kita, muamalah dan ibadah kita, maka penting bagi kita untuk memperhatikan yang namanya akhlak. Kita masuk masjid tidak masalah pakai celana di bawah lutut sedikit, pakai baju kaos oblong bertulisan, boleh aja, tidak masalah. Asal jangan iklan-iklan yang ulama mengharamkan, misalnya iklan rokok di kaos itu jangan dibawa sembahyang itu. Kenapa? Karena itu iklan yang ulama mengharamkan rokok. Jadi kita kalau baju beriklan rokok, gudang garam, lambang lelaki perkasa, itu mengiklankan sesuatu barang yang haram menurut kita yang berpendapat haram. Ada juga yang berpendapat makruh, ada juga yang berpendapat mubah dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung keyakinan kita. Ini jadi ketika kita masuk masjid, silakan mau pakaian apa saja, yang penting menutup aurat. Tapi ada kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf yang terkait dengan adab akhlak. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaianmu yang indah, yang baik, yang pantas. Nah, ini ketika kamu masuk masjid. Jadi kalau kita masuk masjid berpakaian kaos kutang aja, kira-kira pantas enggak? Walaupun dari sisi tauhidnya, dari segi syariatnya sah. Jadi kalau saya dulu waktu di kos, waktu kuliah kos, sekamar dengan teman, sembahyang itu pakai kaos-kaos kutang aja. Nah, itu sah. Nah, ini cuma dari sisi akhlaknya, adabnya. Nah, ini adab dan akhlak ini perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena perlu kita ketahui sempurnanya iman seseorang yang beriman itu, ya, dilihat bagaimana ahsanuhum khuluqa. Nah, ini. Jadi iman seseorang itu dianggap sempurna manakala di situ ada ahsanuhum khuluqa, akhlaknya yang baik, akhlaknya yang indah. Nah, ini. Pakaian yang dianggap tidak pantas masuk masjid sah, tidak masalah, yang penting nutup aurat. Tapi dari sisi adabnya, akhlaknya, maka ini dianggap tidak beradab. Padahal kaul ulama mengatakan adabul mar'i khairum min amali. Adab itu nilainya lebih baik, lebih tinggi dari sekedar amal yang kita lakukan. Sholat baik, menutup aurat baik, tapi akan lebih baik dan akan lebih berat timbangan amalnya nanti di akhirat manakala dia berpenampilan yang indah, yang baik, yang pantas menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi ini pentingnya akhlak, pentingnya adab, ya. Yang ini kadang-kadang sudah mulai redup ini terkait dengan akhlak, terkait dengan etika dan lain-lain sebagainya. Jemaah sekalian, yang akan kita bahas dalam waktu singkat ini adab, yaitu adab dalam membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran luar biasa. Zikir tertinggi kedua dalam agama kita itu adalah membaca Al-Quran. Zikir pertama yang tertinggi adalah sholat. Jadi yang namanya zikir itu bukan kita berwirid dengan menghitung melalui ruas-ruas jari, atau ada juga yang menghitung dengan tasbih, dengan biji-biji tasbih kata orang ya, begitu. Bukan itu saja yang disebut zikir, itu bagian kecil dari zikir. Tapi zikir tertinggi adalah solat. Aqimis sholah li zikri, dirikanlah solat untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat aku. Jadi yang namanya solat itu adalah zikir tertinggi. Yang kedua adalah membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita membaca Al-Quran itu sama dengan zikir. Ketika kita membaca Al-Quran sama dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bapak sekalian, hadirin wal hadirat, banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan adab-adab dalam rangka untuk menambah beratnya timbangan amal kita nanti di akhirat. Sebab tidak ada satupun, kata Nabi, yang bakal memberatkan timbangan amal seseorang mukmin yaumal qiyamah nanti di akhirat, di hari kiamat nanti, kecuali husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik di dalam dia melakukan amal-amal ibadah. Nah, ini. Dalam membaca Al-Quran ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Dalam sholat ada adab-adab, walaupun dari sisi syariatnya misalnya sudah tidak masalah, tapi ada adab yang perlu kita perhatikan. Ini satu hal yang akan kita sampaikan terkait dengan adab sholat setelah salam ya. Di dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan ya, barang siapa seorang yang sholat mengikuti imam, artinya berjamaah, artinya dia jadi makmum dari si imam tadi, dan setelah dia salam dia tidak beranjak dari tempat duduknya, maka dikatakan di situ malaikat akan mendoakan orang itu sampai dia keluar dari masjid atau sampai dia batal, sampai dia berhadas. Malaikat akan mendoakan dengan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu, ampuni dosanya ya Allah, rahmati dia ya Allah, selama dia tetap di tempat, tidak kemana-mana sampai selesai dia melaksanakan sunnah-sunnah sesudah salam. Jadi salah satu adab yang perlu kita perhatikan, yang jarang kita bahas dan jarang kita ketahui oleh kita-kita yang muda-muda ini ya. Kalau saya agak tua sudah. Nah, ini. Pertama, ketika kita salam, habis salam itu diriwayatkan bahwa kita jangan merubah tempat duduk kita, merubah model kita saat itu sebelum imam berubah. Itu salah satu adab. Dan itu dianjurkan. Khusus waktu maghrib dan subuh, kita dianjurkan untuk tidak merubah tempat duduk kita sebelum selesai membaca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, khusus maghrib dan subuh. Itu jangan berubah dulu dari tahiyat akhir kita. Setelah itu selesai barulah robah, tapi tidak beranjak dari tempat duduk kita. Sebab apa? Sebab saat itu malaikat sedang mendoakan kita, Allahumma gfir lahu warhamhu. Jadi kalau bisa jangan berpindah dulu, apalagi imam belum selesai, imam belum berpindah. Maka imam itu diikuti bukan saja waktu sholat, tapi setelah salam pun itu ada sunnah-sunnah dari segi adabnya untuk kita ikuti. Nah ini.
yaitu jangan berubah dulu sebelum imam berubah, jangan beranjak dulu sebelum imam juga beranjak. Sama dengan yang lainnya, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Itu luar biasa kebaikannya, luar biasa pahalanya, tapi akan lebih besar lagi pahalanya, lebih berat lagi timbangannya manakala kita lakukan dengan penuh adab. Itu sekali lagi, adabul mar'i khairun min amali. Salah satu adab dalam membaca Al-Quran tentu yang paling pertama, innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amal itu, amal apa saja yang dinilai Allah paling pertama adalah niatnya, niat yang ikhlas karena Allah. Jadi kita membaca Quran itu semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita sholat semata-mata karena Allah, bukan siapa-siapa. Kita bersedekah semata-mata karena Allah, bukan karena ada maunya. Apalagi musim sekarang ini, musim sedekah, banyak orang itu. Musim banyak orang bersedekah. Nah, ini menjadi kebahagiaan juga bagi masyarakat kita, ya. Jadi niat yang ikhlas itu adalah paling pertama, ya. Karena itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya. Kalau sudah niat ikhlas, kendati pun kita tidak sempat melakukan, Allah sudah catat. Idza hamma abdi, ya, dalam sebuah diskusi disebutkan, idza hamma abdi bihasanatin falam ya'lamha, apabila seorang hamba itu bercita-cita, berkeinginan mau melakukan satu kebajikan, falam ya'lamha, maka dia tidak bisa melakukannya, mengerjakannya, kutibat lahu hasanatun kamilah, maka Allah catat baginya kebajikan yang sempurna. Itulah pentingnya niat. Jadi kalau kita melakukan apa saja, niat itu yang paling utama. Apalagi di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu wajib niat. Sholat niat, puasa niat, zakat niat, haji niat. Persoalan kita sempat melaksanakan apa enggak, pas sudah mati belum sempat berhaji, enggak masalah, yang penting niat. Ya Allah, saya berniat untuk berhaji. Persoalan mampu apa enggak, sempat apa enggak, itu urusan Allah. Yang penting kutibat lahu hasanatun kamilah, Allah sudah catat dengan kebajikan yang sempurna. Belum berhaji sudah sempurna pahala hajinya. Karena apa? Karena niat tadi. Jadi sekali lagi penting kita berniat. Yang terakhir, banyak lagi yang bisa kita bahas, tapi karena waktu yang agak sempit, kita ambil yang pertama niat. Yang terakhir saja dulu, ada kelaziman yang sering kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran, diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Itu ada, ya, ada kebiasaan kita. Disebutkan di dalam sini, ucapan Shadaqallahul Azim setelah selesai dari membaca Al-Quran dan membacanya secara terus menerus adalah tidak maksur, tidak dianjurkan. Kalau kita baca terus menerus, setiap baca Quran selesai Shadaqallahul Azim, walaupun dari segi matanya, dari segi redaksinya itu benar, tapi dari segi anjurannya maka itu dikatakan tidak maksur, tidak terlalu dianjurkan, tidak terkenal. Nabi tidak melazimkan untuk membaca Shadaqallah. Ini bagian dari adabnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, apa yang kita baca tidak masalah. Membaca Shadaqallah bagus, tapi dikaitkan dengan anjuran, maka itu tidak ada keutamaannya. Yang ada keutamaannya, setelah kita membaca Quran mungkin banyak salahnya, banyak kelirunya, kita tidak mentadabburi, maka ucapkanlah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Seperti kita sholat, pada saat kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam, apa yang kita baca? Istighfar minimal 3 kali, astagfirullah.
Terus pertanyaannya, kenapa kita mengucapkan istighfar padahal kita tidak berbuat apa-apa? Nah, kita istighfar itu bagian dari adab. Karena apa? Kita tidak tahu, mungkin dalam sholat kita ini banyak salahnya, banyak kelirunya dalam sholat misalnya, atau mungkin hati kita tidak ikhlas misalnya. Karena kita tidak tahu tata caranya, maka setelah sholat istighfarlah kita. Begitu juga kita baca Quran, setelah baca Quran istighfarlah kita. Mungkin ketika kita baca Quran banyak salahnya dari makhorijul hurufnya, tajwidnya yang kita baca ajabun alim. Masya Allah, pusing mendengar itu. Nah, ini kasihan juga kita ini masjid-masjid kita, kalau kita dari Grogot ke Kuaro itu, kalau kita mampir sholat masjidnya indah, mewah itu, di pinggir-pinggir jalan sampai Kuaro itu sering kita singgah maghrib, isya, subuh, itu sakit kepala mendengar imamnya sakit kepala kita mendengar. Perlu imam ini istighfar banyak-banyak. Karena apa? Karena itu tadi banyak salah di dalam melakukan sholatnya. Masya Allah, kalau baca surah sih kurang lebih ini Fatihahnya. Bahkan ulama ada yang mengatakan kita boleh mufarokah. Kalau ada imam bacaan Fatihahnya amburadul, maka kita keluar dari jamaah, bikin saf sendiri, kita sholat dengan yang lain. Boleh itu. Itu kalau imam. Makanya imam ini penting. Kayak imam kita di Suhada itu penting itu. Imam tetap, imam rawatib, jangan asal tunjuk. Nah, sama dengan muazin itu miliknya orang yang bersuara lantang fasih, tapi qomat itu miliknya imam. Jangan qomat dulu sebelum jelas imamnya, sebab itu banyak kejadian qomat sudah bingung siapa imamnya. Nah itu, jadi itu salah satu adabnya. Imam maju, ujar imam, qomat, hanyar qomat. Sebab azan miliknya muazin, qomat miliknya imam. Begitulah beberapa hal terkait dengan adab-adab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.